Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok 1, yaitu berupa perbandingan kriteria penilaian antara sistem rating tools versi pemerintah dan versi GPCI. Anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Setiadi, lalu Vigo Firmansyah, Yafi Argian, dan yang terakhir Yolanda Kevin. Langsung saja, pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai perbandingan antara perbedaan dan persamaan. Lalu yang kedua, persyaratan atau kriteria penilaian antara sistem rating tools versi pemerintah, yaitu Permen PUPR dan SE Dirjen Cipta Karya, dengan versi GPCI, Cleanship Rating Tools, New Building, dan Existing Building. Untuk bagian pertama, yaitu kategori umum, yang akan dijelaskan yaitu yang pertama kelas bangunan, yang kedua objek penilaian, yang ketiga peringkat penilaian, yang keempat pihak penilai, yang kelima tahap penilaian, dan yang terakhir kriteria penilaian. Memasuki kategori yang pertama yaitu kelas bangunan. Untuk kategori kelas bangunan, berdasarkan GPCI, terdapat syarat kelayakan bangunan. Sedangkan pada Permen PUPR terdapat kelas bangunan. Di sini, perbedaan yang muncul adalah pada Permen PUPR dijelaskan dengan rinci kelas bangunan yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian. Untuk kelas yang digunakan juga tergantung jenis bangunan yang akan diuji. Sedangkan pada GPCI hanya terdapat syarat kelayakan yang di dalamnya terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi pada suatu bangunan berkaitan dengan kelengkapan bangunan. Lalu yang kedua, kategori objek penilaian. Untuk GPCI, terdapat 4 objek penilaian, yaitu new building, existing building, rumah tinggal, interior space. Sedangkan pada PUPR, terdapat bangunan gedung hijau, bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, H2M kawasan hijau. Perbedaan dari kedua objek yang diteliti yaitu masing-masing pedoman memiliki satu objek penilaian yang berbeda, yaitu pada GPCI dengan interior space dan Permen dengan kawasan hijau. Selain itu, pada Permen diterangkan lebih lanjut pemenuhan syarat bangunan gedung yang dikategorikan ke dalam wajib, disarankan, sukarela. Lalu persamaan dari objek penilaian yang ada yaitu pada keduanya terdapat objek penelitian yang sama, yaitu pada new building, existing building, dan rumah tinggal. Lalu pada kategori selanjutnya, yang ketiga yaitu peringkat penilaian. Pada GPCI terdapat 4 tingkatan penilaian, yaitu dimulai dari bronze, silver, gold, dan yang terakhir adalah platinum. Sedangkan pada Permen PUPR hanya terdapat 3 kategori utama, yaitu yang pertama, pratama, madya, dan yang paling tinggi adalah utama. Perbedaan dari kedua penilaian tersebut adalah pada peringkat penilaian dari GPCI memiliki tingkatan yang lebih banyak. Namun dari segi persentase capaian nilai peringkat penilaian dari Permen memiliki batas minimal lebih tinggi, yaitu sebesar 45%. Sedangkan untuk peringkat pertama. Sedangkan untuk mencapai peringkat bronze, pada GPCI diperlukan setidaknya 35% nilai terpenuhi. Pada kategori keempat yaitu pihak penilai. Pada GPCI, untuk penilaian dibantu oleh PT Sertifikasi Bangunan Hijau. Sedangkan pada PUPR, sedangkan pada Permen PUPR dibantu oleh
tim profesional ahli atau TPA. Persamaan dari kedua penilaian tersebut adalah kedua pedoman dibantu oleh pihak lain dalam melaksanakan penilaian kinerja. Pada GBCI dibantu oleh PT SBH atau sertifikasi bangunan hijau. Sedangkan pada Permen, pihak pemerintah dibantu oleh TPA. Pada kategori 5, tahap penilaian. Berdasarkan GBCI, untuk bangunan baru dan bangunan yang sudah ada terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap rekognisi desain atau perencanaan, dan yang terakhir, tahap penilaian akhir. Sedangkan pada PUPR, untuk bangunan baru terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan teknis, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan, dan yang terakhir adalah tahap pembongkaran. Untuk bangunan yang sudah ada terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pemanfaatan dan tahap pembongkaran. Perbedaan dari kedua pedoman tersebut adalah kedua sistem rating memiliki tahapan-tahapan penilaiannya masing-masing. Namun, secara garis besar, urutan dari penilaian keduanya itu sama. Hanya saja pada Permen lebih dispesifikkan lagi. Lalu, persamaan dari keduanya yaitu pada Green Ship dan pada Permen PUPR, untuk bangunan baru tahap pertama adalah tahap perencanaan. Kategori 6 yaitu kriteria penilaian. Untuk GBCI, kriteria penilaiannya yaitu terdiri dari 3 jenis, yaitu kriteria prasyarat, kriteria kredit, dan yang terakhir kriteria bonus. Sedangkan pada Permen PUPR tidak memiliki kriteria. Lalu persamaan pada sistem rating tool Cipta Karya tidak menggunakan sistem kriteria penilaian, di mana tiap poin dapat dipenuhi atau tidak oleh bangunan yang diuji. Sedangkan pada GBCI terdapat kriteria dengan bobotnya masing-masing, di mana terdapat kriteria yang wajib dipenuhi. Untuk GBCI memiliki kriteria penilaian yang berbeda, yaitu kriteria prasyarat, kriteria kredit, dan yang terakhir kriteria bonus. Sedangkan pada Permen PUPR tidak memiliki kriteria apapun. Untuk perbedaan dari kedua pedoman tersebut adalah pada sistem rating tool Cipta Karya tidak menggunakan sistem kriteria penilaian, di mana tiap poin dapat dipenuhi atau tidak oleh bangunan yang diuji. Sedangkan pada GBCI terdapat kriteria dengan bobotnya masing-masing, di mana terdapat kriteria yang wajib dipenuhi. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu akan dibahas mengenai perbandingan dari kategori penilaian antara pedoman GBCI dan Permen PUPR. Pada kasus ini, dilihat dari jenis bangunan baru. Untuk kategori yang akan dibandingkan yaitu yang pertama, tepat guna lahan. Yang kedua, efisiensi dan konservasi energi. Dan yang ketiga, konservasi air. Selanjutnya, udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, dan yang terakhir, manajemen lingkungan bangunan. Baik, memasuki poin pertama yaitu kriteria tepat guna lahan. Berdasarkan GBCI, kriteria prasyarat dan 7 kriteria kredit yaitu yang pertama area dasar hijau, pemilihan tapak, aksesibilitas komunitas, transportasi umum, fasilitas pengguna sepeda, lanskap pada lahan, iklim mikro,
manajemen air limpasan hujan dengan nilai total yaitu 17, dan persentase dari nilai keseluruhan yaitu sebesar 16,8%. Sedangkan pada Permen PUPR tidak dijelaskan mengenai kriteria ini. Perbedaan yang utara adalah pada sistem rating tools Greenchip untuk bangunan gedung baru terdapat kategori penilaian tepat guna lahan dengan kriteria penilaian terdiri dari 1 kriteria prasyarat dan 7 kriteria kredit. Sedangkan pada sistem rating tool Permen PUPR tidak terdapat kategori penilaian tepat guna lahan. Persamaan masing-masing dari kedua sistem rating tools memiliki penilaian terhadap tapak untuk bangunan gedung baru. Untuk bangunan green, untuk kategori kedua yaitu efisiensi dan konservasi energi. Berdasarkan GPCI terdiri dari 2 kriteria prasyarat, 4 kriteria kredit, dan 1 kriteria bonus, yaitu pemasangan submeter, perhitungan OTTV, langkah penghematan energi, pencahayaan alami, ventilasi, pengaruh perubahan iklim, energi terbarukan dalam tapak dengan nilai total 26%, dengan nilai total 26 dengan persentase 25,7%. Sedangkan pada PUPR terdiri dari 7 kriteria, yaitu selubung bangunan, sistem ventilasi, sistem pengondisian udara, sistem pencahayaan, sistem transportasi dalam gedung, perhitungan efisiensi energi, dan sistem kelistrikan dengan poin total 46 dengan persentase sebanyak 27,88%. Perbedaan dari dua pedoman tersebut adalah pada Greenchip, untuk bangunan gedung baru memiliki beberapa kriteria yang berbeda dengan Permen PUPR, yaitu terletak pada kriteria kredit tentang pengaruh perubahan iklim dan kriteria bonus tentang energi terbarukan dalam tapak. Kedua sistem rating tool juga memiliki nilai atau poin total yang berbeda. Persamaan dari dua pedoman tersebut adalah masing-masing dari kedua sistem rating tool memiliki kategori penilaian terhadap efisiensi energi untuk bangunan gedung baru. Selain itu, kedua sistem rating tool mempunyai jumlah kriteria utama yang sama, yaitu 7. Untuk kategori yang ketiga yaitu konservasi air. Pada GPCI, kriteria atau parameter yang digunakan adalah meteran air, perhitungan penggunaan air, pengurangan penggunaan air, fitur air, daur ulang air, sumber air alternatif, penampungan air hujan, dan yang terakhir efisiensi penggunaan air lanskap dengan nilai total 21 dan persentase sebesar 20,8%. Sedangkan pada Permen PUPR diringkas menjadi sumber air, pemakaian air, dan yang terakhir penggunaan peralatan saniter hemat air dengan total 13. Persentase dari nilai keseluruhan yaitu 7,88%. Perbedaan dari kedua pedoman tersebut adalah kedua sistem rating tool memiliki jumlah kriteria utama yang berbeda dan juga nilai atau poin total yang berbeda. Untuk persamaannya yaitu masing-masing dari kedua sistem rating tool memiliki kategori penilaian terhadap konservasi air untuk bangunan gedung baru. Selain itu, kedua sistem rating tool mempunyai pembahasan yang serupa. Pada kriteria 4 yaitu udara dalam ruang. Pada GPCI terdapat 8 kriteria dengan nilai total 10 dengan persentase sebanyak 9,9%. Pada PUPR lagi-lagi lebih singkat, yaitu hanya terdapat 3 kriteria, yaitu pelarangan merokok, pengendalian CO2 dan CO, dan yang terakhir pengendalian penggunaan bahan pembeku. Dan nilai total yaitu 19 dengan persentase yaitu sebesar 11,52%.
Perbedaan dari kedua pedoman tersebut adalah pada Permen PUPR tidak terdapat kriteria polutan kimia, pemandangan keluar gedung, kenyamanan visual, kenyamanan termal, dan tingkat kebersihan pada bangunan baru. Persamaan dari kedua pedoman tersebut adalah pada kedua sistem terdapat kriteria yang sama, yaitu tentang merokok dan pengendalian CO2. Pada kriteria selanjutnya yaitu penggunaan material ramah lingkungan. Pada GBCI, kriteria yang digunakan yaitu yang pertama refrigeran fundamental, penggunaan gedung dan material bekas, material ramah lingkungan, penggunaan refrigeran tanpa ODP, kayu bersertifikat, material prafabrikasi, dan yang terakhir material regional, dengan nilai total 14 atau 13,9% dari nilai keseluruhan. Sedangkan pada PUPR hanya terdapat dua kriteria, yaitu pengendalian penggunaan material berbahaya dan yang terakhir penggunaan material bersertifikat ramah, dan nilai total 21 atau 12,73% dari nilai keseluruhan. Perbedaan dari kedua pedoman tersebut adalah pada PUPR tidak terdapat kriteria refrigeran fundamental, penggunaan gedung dan material bekas, penggunaan refrigeran tanpa ODP, material prafabrikasi, dan material regional untuk bangunan baru. Sedangkan untuk bangunan yang sudah ada pada Permen PUPR tidak terdapat kriteria apapun. Persamaan dari kedua pedoman tersebut adalah pada kedua sistem terdapat kriteria yang sama, yaitu penggunaan material ramah lingkungan pada bangunan baru. Memasuki kategori selanjutnya yaitu manajemen lingkungan bangunan. Berdasarkan GBCI, kriteria yang digunakan yaitu dasar pengelolaan sampah, GP sebagai anggota tim proyek, polusi dari aktivitas konstruksi, pengelolaan sampah tingkat lanjut, sistem commissioning yang baik dan benar, penyerahan data green building, kesepakatan dalam melakukan aktivitas FIT, serta survei penggunaan gedung. Dengan nilai total 13, persentase sebesar 12,9%. Pada Permen PUPR terdapat kriteria penerapan prinsip 3R, penerapan sistem penanganan sampah, penerapan sistem pencatatan timbulan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota, dan yang terakhir daur ulang air yang berasal dari air limbah domestik. Nilai total dari kategori ini adalah 19 atau dengan persentase sebesar 12,52%. Perbedaan dari keduanya yaitu pada kategori rating tools green shape untuk bangunan gedung baru memiliki beberapa kriteria yang berbeda dengan Permen PUPR, yaitu pada kriteria kredit GP sebagai anggota tim proyek, sistem commissioning yang baik dan benar, penyerahan data grid building, kesepakatan dalam melakukan aktivitas fit, dan survei pengguna. Kedua sistem rating tool juga memiliki nilai atau poin yang berbeda. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan pada kriteria bangunan yang sudah ada atau existing building. Yang dibahas yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, udara dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, dan yang terakhir, manajemen lingkungan bangunan. Langsung masuki poin yang pertama yaitu tepat guna lahan. Pada GBCI terdapat kriteria yaitu Site Management Policy, Motor Vehicle Reduction Policy, Community Accessibility, Motor Vehicle Reduction, Site Landscaping, Heat Island Effect, Stormwater Management, Site Management, dan yang terakhir Building Neighborhood. Yang total nilai 16 dengan persentase sebesar 13,68%. Sedangkan pada Permen PUPR tidak memiliki kriteria ini. Untuk kategori yang kedua yaitu efisiensi dan konservasi energi.
dengan kriteria yang dipaparkan oleh KPCI, yaitu yang pertama Policy and Energy Management Plan, Minimum Building Energy Performance, dengan nilai total 36. Sedangkan pada Permen PUPR terdapat 6 parameter penilaian yang dapat dilihat pada Permen PUPR dengan nilai total sebesar 16 dengan persentase sebesar 9,7%. Perbedaan dari kedua rating tool tersebut terdapat pada jumlah nilai poin yang diberikan. Sangat persamaan, yaitu masing-masing dari dua sistem rating tool memiliki kategori penilaian terhadap efisiensi energi. Untuk kategori ketiga yaitu konservasi air. Pada GBCI terdapat kriteria yaitu Water Management Policy dengan nilai total yaitu 20. Sedangkan bobot sebesar 17,09%. Sedangkan pada Permen PUPR terdapat 6 parameter penilaian yang dapat dilihat pada Permen PUPR dengan bobot sebesar 13 atau 7,88%. Perbedaan keduanya hanya terdapat pada jumlah nilai yang diberikan. Kategori udara dalam ruang, pada GBCI terdapat 8 kriteria kredit dan 1 kriteria prasyarat yang harus dipenuhi. Dengan nilai total yaitu sebesar 20, dengan persentase sebesar 17,09%. Pada Permen PUPR terdapat 2 kriteria yaitu kesesuaian kriteria kualitas udara dalam ruang sesuai dengan pelaksanaan konstruksi pengubah suaian. Dan yang kedua terdapat peringatan dan rambu larangan merokok di seluruh bagian gedung. Apabila tersedia area merokok, maka disiapkan terpisah dari bangunan gedung. Dengan nilai total sebesar 9 atau 5,45%. Perbedaan keduanya lagi-lagi hanya terdapat pada jumlah nilai total yang diberikan. Dengan persamaan yaitu masing-masing dari kedua sistem rating tool memiliki kategori penilaian terhadap kualitas udara. Untuk kategori kelima yaitu penggunaan material ramah lingkungan. Dengan kriteria pada GBCI yaitu refrigeran fundamental, kebijakan pemilihan bahan, dan kebijakan pengolahan sampah yang termasuk ke dalam 3 kriteria prasyarat. Lalu terdapat 5 kriteria kredit dengan nilai total keseluruhan yaitu 12 atau 10,26%. Sedangkan mohon maaf untuk pada Permen PUPR yang terdapat di layar salah, dan pada Permen PUPR tidak memiliki kriteria pada kategori ini. Untuk perbedaan sudah jelas, pada Permen PUPR tidak terdapat kategori penilaian penggunaan material ramah lingkungan. Untuk kategori ke-6 manajemen lingkungan bangunan. Pada GBCI terdapat kriteria yaitu kebijakan operasi dan pemeliharaan dan 5 kriteria kredit yang memiliki total nilai sebesar 13 atau 12,9%. Sedangkan pada Permen PUPR terdapat 3 kriteria, yaitu kesesuaian kriteria pengolahan sampah sesuai dengan pelaksanaan konstruksi pengubah suaian, adanya pembukuan berat atau volume timbulan sampah bulanan yang dilengkapi dengan adanya catatan tanggal pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan air. Dan yang ketiga, memeriksa baku mutu air hasil pengolahan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL daur ulang secara berskala setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbedaan dari keduanya hanya terdapat pada jumlah nilai poin yang diberikan. Dan persamaannya yaitu masing-masing kedua sistem rating tool memiliki kategori penilaian terhadap manajemen lingkungan bangunan. Sekian untuk pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.